7 menit, Pak Yul, paling lama 10 menit. Terima kasih, silahkan Pak Yulianto. Ke Hendra. Terima kasih yang terhormat Ke Yuliani. Bapak Dr. Asep, kan sekalian, para senior ini yang saya hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu di Desa Siluman Pambuaran. Sebenarnya saya itu tidak terjadwal, tetapi akhirnya saya diikutsertakan karena narasumber yang lain berhalangan, yaitu kita lupakan. Oke, sekarang saya akan bicara soal masalah pertanahan. Waktu itu saya sudah sampaikan PowerPoint kepada Ibu Diani, mohon ditayangkan Ibu Diani dengan ya, sebentar ya Pak Yulianto. Ya. Atau sambil menunggu itu ya, PowerPoint. Nah, saya bicara mengenai secara umum dulu masalah pertanahan. Saya berusaha berbicara dengan bahasa yang sederhana, yang menjadi oleh bapak-bapak ibu-ibu. Nah, tadi Bapak moderator sudah membuka bahwasanya masalah tanah ini sangat complicated. Tidak ada namanya tanah itu yang harganya tetap. Dari tahun ke tahun selalu naik, ya. Itu yang disampaikan ya. Nah, dari situ juga kita bisa lihat dari pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan itu sekarang sudah menjadi aset pemerintah daerah, jadi pendapatan asli pemerintah daerah. Makanya PBB itu selalu naik. Naiknya kadang-kadang sekarang jadi signifikan, bisa 100% dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, baik. Baik, mohon maaf ada gangguan. Di sini saya akan berbicara mengenai pentingnya tanah tadi ya. Nah, tanah tadi saya sampaikan. Tidak ada yang namanya tanah itu harganya turun. Dari tahun ke tahun selalu naik. Kenapa? Ya, karena tanah ini sifatnya statis. Ya, tidak bertambah. Yang bertambah adalah penduduknya. Kegiatan usahanya makin bertambah. Dengan demikian, karena keterbatasan akan tanah ini, maka dengan sendirinya tanah itu harganya semakin lama semakin naik. Ya. Tanah adalah kebutuhan dasar buat manusia. Sandang, pangan, papan. Nah, papan inilah yang digambarkan kalau ini adalah tanah. Papan adalah hunian. Hunian itu tidak akan berdiri kalau tidak dibangun di atas tanah. Ya. Juga bisa dengan usaha-usaha saudara-saudara di situ sebagai UKM, ya, tentu membutuhkan tempat untuk produksinya. Ya. Nah, yang jadi masalah, ya, yang jadi masalah ini kadang-kadang konflik pertanahan ini sangat tinggi, ya. Sengketa pertanahan ini sangat tinggi. Sengketanya salah satunya adalah klaim, saling memiliki, saling merasa mempunyai. Ya, di samping itu juga konflik-konflik lain adalah konflik-konflik masalah batas tanah, ya, sehingga satu sama lainnya merasa itu adalah tanahnya, sehingga saling mengklaim antara para pihak yang bersebelahan tanahnya, ya. Dengan tanah juga bisa melihat tolok ukur perekonomian seseorang, ya. Orang tentunya bisa dilihat tajir tidaknya dari properti yang dia punya, ya. Tuan tanah misalnya, ya, itu bisa dilihat kalau dia jadi tuan tanah pasti itu orang kaya. Nah, sampai akhirnya orang meninggal pun harus kembali ke tanah. Nah, jadi simpulannya tanah tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Baik, lanjut. Nah, di dalam hukum tanah ini, ya, dalam hukum tanah ini
Indonesia menggunakan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Nah, inilah yang sampai sekarang berlaku sebagai hukum positif. Ya, undang-undang ini pasalnya sangat sedikit, hanya sekitar 58 pasal, ditambah ketentuan konversi. Nah, ketentuan konversi ya. Jadi isinya adalah hanya peraturan-peraturan yang bersifat pokok. Tetapi undang-undang ini juga memungkinkan atau mengamanatkan jika ada ketentuan-ketentuan lain yang lebih rigid, lebih rinci, ya, maka dibolehkan untuk dibuat peraturan pelaksananya. Peraturan pelaksananya itu bisa berbentuk undang-undang, ya, peraturan pemerintah, peraturan menteri, ya, bahkan sampai peraturan daerah. Nah, sekarang di dalam Undang-Undang Pokok Agraria ini, ya, ada yang disebut hak-hak atas tanah. Nah, hak-hak atas tanah ini diatur dalam pasal 16, ya, dalam pasal 16. Nah, di situ ada salah satunya adalah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai. Dan ditambah lagi hak-hak lain yang sampai sekarang belum ada sertifikatnya. Ya. Sertifikatnya belum ada. Jadi di dalam pasal 16 disebut jenis-jenis hak atas tanah. Nah, pasal 16 ini, ya, itu hanyalah hak-hak atas tanah yang disebut secara normatif. Tetapi secara administratif, ya, hak-hak atas tanah itu hanya 5. Ya. Secara administratif artinya yang diterbitkan sertifikatnya. Siapa yang menerbitkan sertifikat? Nah, yang menerbitkan sertifikat adalah Badan Pertanahan Nasional. Secara administratif, Badan Pertanahan Nasional menerbitkan 5 sertifikat. Hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan satu lagi hak pengelolaan. Nah, itu. Siapa itu BPN? Nah, BPN adalah langsung maupun tidak langsung adalah yang menjalankan hak menguasai dari negara. Hak menguasai dari negara itu terdapat di pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria. Ya. Hak menguasai negara. Aplikasinya dari mana? Tentunya dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 ayat 3 tersebut adalah bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sepenuhnya dikuasai oleh negara. Ya, dikuasai oleh negara. Nah, disinilah negara diberi kewenangan untuk menguasai hak atas tanah negara. Kenapa? Karena negara ini sebagai organisasi yang tertinggi, organisasi rakyat yang tertinggi yang diwujudkan oleh negara. Negara itu siapa? Unsurnya adalah ya seperti trias politika, ya. Di situ ada yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Nah, yang menjalankan hak menguasai negara terkait dengan masalah tanah adalah pemerintah sebagai eksekutif. Pemerintah lembaga operasional adalah BPN, Badan Pertanahan Nasional. Badan Pertanahan Nasional inilah yang melaksanakan segala kegiatan yang terkait dengan masalah pertanahan. Ya. BPN ini ada BPN pusat, BPN wilayah, dan BPN Kota Madya dan Kabupaten yang biasa disebut kantor pertanahan. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jika Bapak-bapak mempunyai tanah tetapi belum bersertifikat, maka itu bisa diajukan permohonan haknya. Kemana permohonan hak tersebut? Yaitu Badan Pertanahan Nasional di tingkat
kabupaten tentunya ya, karena Desa Siluman ini termasuk kabupaten. Ya, itu kabupaten mana? Kabupaten Subang. Nah, di situ ada kantor pertanahan. Itulah yang harus dilakukan kepada si pemilik tanah, ya, yang dinamakan proses pendaftaran tanah. Proses pendaftaran tanah. Nah, pendaftaran tanah itu ya tujuannya adalah untuk kepastian hukum. Ya, kepastian hukum. Nah, pendaftaran tanah itu kan ada pendaftaran tanah pertama kali, ada pemeliharaan data pendaftaran tanah. Nah, jika tanah tersebut belum bersertifikat, maka acaranya adalah melalui pendaftaran tanah pertama kali. Ya. Kita harus melengkapi semua data-data yang terkait dengan bidang tanah tersebut. Ya. Pemeliharaan pendaftaran pertama kali ini yaitu yang diolah adalah mengenai data data calon tanah yang akan disertifikatkan. Ya. Misalnya, kalau ada giriknya yang kita sampaikan. Kalau ada akte jual belinya juga kita sampaikan. Terus, apalagi yang terkait dengan itu? Ketika pemilik girik ini meninggal, ya, perlu keterangan waris, ya, perlu surat kematian, surat keterangan waris. Surat keterangan waris, siapa ahli warisnya? Ya, karena dalam pemeliharaan pendaftaran tanah pertama kali, datanya ini harus berkesinambungan satu sama lainnya, ya, sehingga saling terkait. Sekarang di sini ada surat keterangan waris. Surat keterangan waris itu yang menerangkan siapa para ahli warisnya. Ya. Nah, para ahli warisnya ini juga harus melengkapi akte kelahirannya. Betul nggak? Ibu bapaknya adalah salah satu dari yang namanya tercantum dalam girik tadi. Ya. Nah, semua data-data diolah, sampai data fisiknya juga diolah, yaitu datang ke lokasinya, diukur, ditetapkan batas-batasnya, dengan penetapan batas dengan para tetangga yang bersebelahan, dan itu disetujui masing-masing pihak. Ya. Nah, itu prosedurnya semua dijalankan. Jadi banyak ya, kegiatannya itu banyak. Namanya pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan mengenai data, pengolahan data, pengumpulan data. Datanya apa? Data fisik, data yuridis. Itu semua diolah sedemikian rupa. Ya, ketika itu semua selesai, maka prosesnya untuk pembuatan sertifikat itu diumumkan. Pengumuman berapa lama? Nah, tergantung. Nah, kalau itu adalah pendaftaran tanah secara sporadik adalah 60 hari. Tapi kalau pendaftaran tanah itu secara sistematik hari, ya, 30 hari. Nah, mungkin di desa bapak-bapak, ibu-ibu kemarin pernah ada yang disebut dengan PTSL, pendaftaran tanah secara langsung. Ya, itu adalah pendaftaran tanah sistematik. Ya, di mana dalam PTSL itu pemerintah yang menjemput bola, nih ya, pemerintah yang menjemput bola, yang mensertifikatkan tanah-tanah warga. Karena pensertifikatan ini tidak dipungkiri memang butuh biaya yang cukup banyak, ya, sehingga ini adalah suatu kesempatan PTSL. Ya. Ini adalah program pemerintah sifatnya massal. Nah, sekarang saya tidak tahu apakah di desa Siluman kemarin jalan nggak PTSL-nya. Ya, PTSL-nya, kemudian kalau itu jalan, cakep. Ya, artinya kesempatan itu Bapak Ibu cukup dengan data-data yang ada disampaikan kepada kantor pertanahan setempat, yang kemudian dia akan mengurus layak atau tidak layaknya tanah bapak-bapak, ibu-ibu keluar sertifikat. Nah,
Itu ya. Nah, sekarang apa itu pentingnya sertifikat? Sertifikat itu sangat penting karena dengan adanya sertifikat tadi dari pendaftaran tanah pertama kali, outputnya atau hasilnya adalah keluar sertifikat. Ya, sertifikat. Nah, sertifikat ini tentu di backup dengan buku tanah dan surat ukur. Ya. Jadi data yang ada di sertifikat harus matching ya dengan buku tanah yang ada di BPN dan surat ukur. Jadi informasi sama. Ya. Makanya bapak-bapak ibu itu, jika bapak-bapak ibu itu ingin membeli tanah, ya, pastikan dulu, ya, apakah tanah yang akan dibeli yang sudah bersertifikat ini betul-betul memenuhi ketentuan legalitasnya tidak. Ya. Dengan cara apa? Dicek dulu di BPN. Ya. Dicek dulu di BPN. Nah, dicek di BPN di mana ceknya? Tentu BPN akan ngecek dengan apa yang disebut dengan buku tanah. Ya. Diperiksa apakah keterangan yang dalam sertifikat tadi sama enggak dengan buku tanahnya. Ketika keterangan tersebut sama, maka dapat dipastikan sertifikatnya ada asli. Ya. BPN akan memberi tanda telah diperiksa sesuai dengan keterangan yang ada di kantor pertanahan. Baru di situ bisa dilakukan jual belinya. Ya, jual beli. Sekarang, ya, Undang-Undang Pokok Agraria dibuat berdasarkan hukum adat. Ini ada Pak Oni ini yang mengajar mata kuliah hukum adat ya. Dibuat berdasarkan hukum adat tentang pasal 5. Nah, hukum adat ini yang bagaimana? Jadi hukum adat yang diambil atau diadopsi adalah konsepsinya, azasnya, terus lembaga hukumnya dan sistemnya. Dengan demikian, Undang-Undang Pokok Agraria atau Hukum Tanah Nasional kita juga memberlakukan hukum tertulis sebagai sumbernya dan hukum tidak tertulis. Maka dari itu, hukum tidak tertulis itu bisa dilihat bahwasanya tanah-tanah adat itu masih ada. Ya. Tanah-tanah adat itu masih ada. Terus apalagi? Tanah garapannya tadi sempat disinggung oleh Pak Asal. Tanah garapan juga ada. Nah, tetapi di dalam Undang-Undang Pokok Agraria sendiri itu tidak ada hak-hak atas tanah yang disebut tanah adat dan lain-lainnya ya. Tidak ada, tetapi dalam praktek hukumnya ya, ini tanah adat, tanah garapan itu eksis. Ya, eksis. Apalagi mungkin di desa ada yang namanya tanah bengkok gitu ya. Tanah desa tersebut yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat desa tersebut, tetapi pelaksanaannya ada di level kepala desa atau perangkatnya. Ya, dikembalikan kemaslahatannya untuk masyarakat desa tersebut, misalnya membuat infrastruktur atau tanah bengkok tersebut bisa disewakan dengan pihak ketiga, yang penting ada pemasukan gitu ya. Nah, disitulah Bapak Ibu pentingnya tanah. Jadi ingat, kalau untuk kegiatan usaha juga perlu tanah. Tanahnya tentu juga sebisa mungkin ya, sebisa mungkin tanah tersebut disertifikatkan. Ya, disertifikatkan karena dengan tanah tersebut bersertifikat, maka untuk pembuktiannya jika menghadapi gugatan dari pihak lain, nah Bapak, Ibu punya kekuatan pembuktian. Ya, punya kekuatan pembuktian. Ya. Tinggal nanti masalahnya dilihat di pengadilan. Ya. Karena di dalam sistem hukum tanah nasional kita, ya, kita menggunakan sistem pembuktian yang disebut sistem pembuktian negatif. Ya, negatif. Nah, sistem pembuktian negatif ini adalah orang yang namanya
tercantum dalam sertifikat, ya, masih dimungkinkan ya, menghadapi gugatan-gugatan pihak lain, di mana pihak lain tersebut mempunyai alasan yang kuat. Ya. Nah, di situ beda dengan sistem publikasi positif. Ya, sistem publikasi positif ini alat bukti ini sifatnya mutlak. Ya. Nah, publikasi positif ini biasanya diterapkan oleh negara-negara maju yang sudah ekonominya sudah kuat. Ya. Ketika sertifikat ini atau alat bukti ini digugat oleh pihak lain dan pihak lain ini menang gugatannya, sertifikat itu tidak dibatalkan. Ya, tapi negara lah yang akan memberi ganti rugi kepada pihak lain yang dimenangkan dalam gugatan tadi. Ya. Itu jika sistem publikasinya ada sistem publikasi positif. Tapi sistem yang lain adalah publikasi negatif. Sistem publikasi negatif ini ya dimungkinkan seseorang itu yang namanya sudah tercantum dalam alat bukti hak menghadapi gugatan. Ya. Ketika gugatannya itu kalah pemilik sertifikat, nah putusan pengadilan bisa menggunakan sertifikat tadi. Nah, sertifikat adalah produk administrasi, ya, produk administrasi Badan Pertanahan Nasional. Untuk itu sertifikat juga bisa di PT-UN-kan. Nah, ini Bu Diani kebetulan yang pengajar hukum tata usaha negara ya. Nah, itu ya. Nah, bisa jadi BPN itu sebenarnya diberikan kesempatan untuk membatalkan produknya ketika terjadi maladministrasi. Ya. Tetapi kenyataannya jarang BPN yang membatalkan produknya karena maladministrasi. Biasanya disarankan hal-hal tersebut digugat aja di PT-UN-kan aja gitu loh. Ketika PT-UN-kan tersebut perkaranya sertifikat tersebut dibatalkan, maka Pak Yulianto, maaf waktunya 1 menit lagi. Siapa? Siapa? Ya. Maka putusan PT-UN bisa membatalkan sertifikat tersebut dan BPN dalam hal ini menjalankan putusan pengadilan. Itulah kira-kira kurang lebihnya. Jadi saya pakai PowerPoint nih, ngobrol aja begini nih. Ya, mungkin dari situ bisa ditarik kesimpulannya bahwasanya tanah itu harus dipikirkan kepastian hukumnya, ya, kepastian hukumnya. Karena dengan mempunyai tanah yang sudah bersertifikat, mau tidak mau nilai ekonominya juga lebih tinggi, ya, sehingga bisa disekolahin, kadang-kadang kalau lulus Pak terus nih, ya. Udah selesai dijamin lagi, sekolah terus nih. Nah, kira-kira itu Pak Asep, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Yulianto. Pertanyaannya jelas nih, jelas, mantap sekali. Saya ada hal yang mungkin menarik untuk bisa kita simpulkan, ada 2 misalnya. Yang pertama adalah hak kepemilikan, ya, atas tanah itu harus selalu diproses untuk pengajuan, ya, agar punya kepastian hukum secara administrasi di BPN. Yang kedua tadi yang terakhir, kalau kaitannya dengan usaha itu bisa dijaminkan ini, ya, untuk mengembangkan usaha walaupun kecil-kecilan nggak apa-apa, dijaminkan. Nah, oleh karena itu penting sekali, ya, kepemilikan tanah itu, ya, bersertifikat, ya, apapun sertifikatnya gitu. Nanti kepala desa atau kecamatan ini bisa mengurus hal tersebut. Tadi itu. Hal yang lain. Camat itu PPAT juga Pak Asep. Camat juga. PPAT sementara. Camat juga PPAT. Nah, ini terkait dengan usaha Bapak, ini bisa menjadi jaminan atau menjadi hipotek nih Pak di
bank ya kan untuk meningkatkan usaha. Terima kasih Pak Yulianto atas paparannya. Nanti ini sebagai pemantik, nanti Bapak kalau ada persoalan-persoalan akan bisa ditanyakan langsung. Nah, Baik. untuk yang ketiga